Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti yang kalian ketahui, di Ada Apa Gerangan ini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjutkan cerita sebelumnya tentang sebuah pendakian ke Gunung Salak oleh Mapala, salah satu universitas, yang akhirnya mereka malah terjebak dan kembali ke masa lalu, tepatnya di tahun 1986, di mana tahun itu terjadi sebuah tragedi. Mapala di kampus mereka hilang dan tak pernah ditemukan. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Apalagi ini, Tuhan? Gumam Feby dalam hati. Suaranya nyaris tak terdengar, bahkan oleh dirinya sendiri. Namun, arah pandangan matanya membuat sebagian besar dari mereka menatap titik yang sama. Sebuah gundukan yang begitu misterius. Rasanya wajar bila suasana menjadi aneh. Udara di sekitar sana begitu berat, seakan tidak bersahabat. Wati yang sejak tadi terlihat goyah pun semakin oleng di tempat itu. Ternyata, di balik rimbunnya pepohonan, ada sebuah makam tanpa tanda. Tidak jelas siapa yang dimakamkan di sana. Gundukan tanah yang sunyi itu hanya ditemani pohon-pohon menjulang. Mungkin sedari awal mereka tidak menyadari karena kondisi Wati yang tiba-tiba lemah. Hal itu membuat perhatian semua orang teralihkan. Gundukan itu memang tak begitu menonjol, hanya sedikit lebih tinggi dari tanah sekitar. Namun tetap saja bentuknya menyerupai makam lama. Feby sempat terlintas pikiran, mungkinkah ini makam yang berkaitan dengan kisah lama? Apakah ada hubungannya dengan tokoh yang pernah dicari Yono? Tapi mungkinkah seseorang sebesar itu dikubur sesederhana ini? Feby tidak yakin. Tak ingin terus menebak-nebak, Feby mencoba mengalihkan pikirannya. Apalagi keberadaan Roy yang sejak awal dianggap hilang di jalur aneh ini membuat suasana semakin berat. Ujang menyimpulkan bahwa Roy berada di alam lain. Jaraknya memang dekat, tapi seperti ada pemisah tak kasat mata yang membuat mereka sulit meraih tempat itu. Feby sendiri sulit percaya, tapi pengalaman aneh sepanjang pendakian membuatnya mulai terbuka pada hal-hal gaib. Seolah benar ada sesuatu yang hadir di sekitar mereka meski tak terlihat mata. Yanu yang tadinya memilih duduk agak jauh, tiba-tiba saja bergerak mendekat seperti tertarik oleh magnet. Wajahnya pucat pasi, jelas sekali ia berusaha menahan rasa takut. Daripada larut dalam pikiran buruk, Feby hanya bisa mencoba menenangkan diri. Meski berdiri di sisi gundukan itu, ia berharap semua tetap baik-baik saja. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Feby selalu merasa seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi. Rasa was-was itu membuatnya gelisah. "Kak, apa kita bisa pindah dari sini?" tanya Yanu dengan suara pelan. Pandangannya masih melirik gundukan tanah yang seakan menyimpan rahasia. "Tanggung," jawab Andi singkat. Andi tampak santai menanggapi pertanyaan itu. Ia sempat melirik Feby sebentar, bibirnya tersenyum tipis, memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Feby memahami sinyal itu. Perhatian kecil seperti itu sering Andi lakukan, apalagi saat Tony berada di sekitar mereka. Tony kadang-kadang menunjukkan rasa cemburu hanya karena melihat kedekatan Feby dan Andi. "Tolong semua yang muslim baca surah Trikul," kata Andi kemudian. Mereka yang kurang paham saling berpandangan. Beberapa tampak ragu, bahkan seperti baru pertama kali mendengar istilah itu. "Trikul itu yang mana? Di juz berapa? Lembar berapa?" tanya Ujang yang sejak tadi memegang gelas air hanya menghela nafas. Mungkin karena mereka malah saling tatap bukannya segera membaca. "Itu loh, surah Al-Ikhlas, An-Nas sama Al-Falaq. Kan awalannya sama-sama Qul." "Oh iya," jawab mereka hampir bersamaan. Feby ikut mengangguk, walau dalam hati ia merasa agak kikuk
karena jarang melafalkan surat-surat itu dalam kesehariannya. Tapi ia tak mau kalah semangat. Feby menarik nafas dan mulai membaca dengan penuh konsentrasi. Dia tak menyerah, walau sempat terbata-bata, ia tetap berusaha melafalkan surat itu bersama yang lainnya. Semua ikut membaca, kecuali Wati yang hanya terdiam. Ujang kemudian berdiri dan mencipratkan air ke berbagai sisi. Namun ia sengaja tidak menyiram bagian gundukan tanah. Setelah selesai, ia duduk bersila di dekat pohon besar. Mereka semua hanya diam mengamati. Feby ikut memperhatikan Ujang yang terus komat kamit. Entah doa atau mantra dari mana. Yang jelas, sosok itu seakan menjadi pelindung mereka ketika suasana mulai terasa tidak wajar sejak pendakian. Roy! Roy! Seru Ujang tiba-tiba. Ia berjalan mendekati semak belukar sambil memanggil nama Roy. Tingkah itu membuat Feby merasa aneh. Bagaimana mungkin Roy bersembunyi di sana? Ia sudah mengecek area itu berkali-kali. Tidak ada gua, tidak ada pintu rahasia. Mereka kembali hening. Hanya suara zikir yang terdengar. Mata mereka terus berkeliling, waspada terhadap sekitar. Hingga akhirnya Ujang mengumandangkan azan. Satu tangannya diletakkan di telinga, suaranya lantang menembus kesunyian. Angin tiba-tiba berhembus kencang menyibak rambut mereka. Merinding. Feby baru kali ini merasakan azan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap lafal yang keluar dari mulut Ujang seolah menggema di udara. Rasanya seperti sedang diuji keberanian. Aku masuk ke dalam tenda aja lah, gak mau di sini. Yanu mundur perlahan lalu memilih bersembunyi di dalam tenda. Meski tak ada penampakan yang jelas, langit yang sudah gelap membuat suasana semakin mencekam. Nyali mereka semakin ciut, maghrib pasti sudah lewat. Tiba-tiba sebatang ranting besar jatuh tepat di samping Ujang. Untungnya Ujang segera menghindar. Tak lama kemudian terdengar suara dari balik semak. Semua termasuk Feby sontak menegang. Tubuhnya bergetar, matanya enggan memandang ke arah lain. Kalian ini kenapa sih? Dari tadi aku udah menjawab panggilan kalian. Masa nggak ada yang lihat aku duduk meringkuk di situ? Roy tiba-tiba merayap keluar dari semak belukar. Feby membelalakkan mata. Benarkah dia muncul dari sana? Alex dan Rosman langsung bergegas menolong Roy untuk berdiri. Wajahnya tampak pucat dan lemas, seperti habis kehilangan harapan. Roy, dari mana aja? Sampai serak aku manggil nama kamu. Kita semua udah keliling, muter-muter cari kamu kemana-mana, tapi nggak ada jawaban. Roy menghela nafas panjang, meneguk air yang disodorkan kepadanya sebelum menjawab. Aku sendiri gak paham. Tadi aku jelas dengar suara kalian manggil, makanya aku jawab. Kupikir kalian cuma ngerjain aku, jadi aku diam aja. Kupikir kalian bercanda pura-pura gak lihat aku. Roy tampak benar-benar kacau. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan gerakannya tak bertenaga. Ia keluar dari semak dengan merangkak seolah semua tenaganya telah hilang. Mereka yang mendengar kisah Roy hanya bisa terdiam. Feby pun ikut tertegun. Pengalaman itu terdengar mistis dan menyeramkan. Tapi Ujang malah terlihat tenang, hanya tersenyum kecil, seolah sudah biasa menghadapi hal seperti itu. Apakah kejadian seperti ini memang lumrah? Seperti cerita orang yang diculik wewe gombel ketika maghrib tiba? Keputusan akhirnya diambil. Wati mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Mereka yakin pos berikutnya sudah tidak jauh. Tidur di dekat area pemakaman jelas bukan pilihan. Siapa tahu malah ada hajatan makhluk halus yang sedang berlangsung. Roy tampak lebih baik, meski kini sikapnya lebih waspada. Sesekali ia menatap sekeliling, bahkan dedaunan yang bergerak pun membuatnya menatap tajam. Sheila menggenggam jemari Feby erat-erat. Rasa takut menyelimuti mereka berdua. Feby bisa merasakan jantungnya berdegup tak beraturan. Jika nanti mereka berpapasan dengan sesuatu yang tak kasat mata, mereka hanya bisa pasrah. Mungkin karena pikirannya yang sedang kalut, Feby merasa mencium aroma busuk yang menusuk hidung. Entah itu karena angin membawa bau bangkai atau memang ada sesuatu yang membusuk di sekitar mereka. Bau apa sih ini? Celetuk Yanu yang memang sedikit bawel. Ujang hanya berdehem dan berkata singkat, lanjut jalan aja. Mereka pun melanjutkan langkah.
Yanu kini berjalan lebih dekat ke sisi Tony, seakan merasa mencari rasa aman. Hati Feby sedikit lega ketika pos mulai tampak dari kejauhan. Setidaknya ada orang lain yang bisa mereka temui selain kelompok gabungan Mapala itu. Alex tampak paling senang. Mungkin ia berharap bisa bertanya tentang Santi. Siapa tahu ada pesan titipan untuknya. Tanjakan yang curam tak lagi menjadi masalah, karena harapan untuk segera sampai sudah membakar semangat. Tapi nyatanya jalannya masih terasa panjang. Mengapa pos itu seolah tak kunjung dekat, padahal sudah terlihat dari jauh? Feby terus berzikir dalam hati. Walau hanya bacaan sederhana, ia tetap bersyukur dulu pernah diajari Bi Minah mengenal huruf hijaiyah. Kalau tidak, mungkin ia benar-benar tak bisa membaca Al-Quran sama sekali. "Sebentar, aku haus," kata Yanu sambil memegangi lutut. Ia meraih tumbler dari sisi ranselnya dan meneguk air. Mereka semua berhenti sebentar, walau rasanya tanggung karena tujuan tinggal beberapa meter lagi. Mereka tetap memberi waktu Yanu beristirahat sejenak. Astagfirullah, Feby buru-buru memalingkan wajahnya. Ia tak sengaja melihat sosok berdiri di dekat pohon. Bentuknya seperti gumpalan putih, mirip lontong terikat, dengan kepala yang masih terikat kain dan kedua tangan terlipat di dadanya. Apakah itu pocong? Pikiran Feby langsung kalut. Bukankah setelah dikuburkan, tali kafan biasanya sudah dilepaskan? "Feb, ayo jalan." Suara seseorang memanggil membuatnya tersadar. Ia menoleh, ternyata yang lain sudah berjalan lebih dulu. Feby merasa kesal pada Sheila yang justru mendekati Dias, meninggalkannya berdiri sendirian seperti orang kebingungan. "Loh, posnya mana? Bukannya tadi udah kelihatan?" tanya Rusman heran sambil celingukan. "Yah, jangan-jangan ada kejadian aneh lagi." "Ngantuk kali, itu tuh posnya. Masa segede itu gak kelihatan?" kata Ujang sambil menggeleng pelan. Iya maaf, fokusku tadi ke depan. Ternyata beloknya ke kanan," jawab Rusman sambil nyengir. Tinggal satu belokan lagi sebelum mereka sampai. Beruntung ada dua pendaki pria yang sudah ada di sana, menyambut dengan ramah. Namun Feby merasa ada yang berbeda dari tatapan mereka, seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. "Kalian naik dari jalur mana? Banyak pendaki yang datang, tapi biasanya bukan dari arah itu," salah satu pria bertanya. Mereka mengikuti arah telunjuk pria bersarung kepala yang memakai topi rajut khas anak puncak. Dari penampilannya, Feby merasa seperti melihat seseorang yang masih hidup di era tahun 86. "Jadi kita salah jalur," komentar Andi sambil menghela nafas. Pria itu hanya tertawa kecil. "Iya, sepertinya begitu. Kalian tersesat ya?" Semua saling pandang, tak yakin harus tertawa atau kesal. Toh mereka memang tidak tahu arah yang benar. "Sekarang kalian istirahat saja dulu. Kalian mau lanjut naik atau turun?" tanya pria itu ramah. "Kemungkinan kita tetap melanjutkan pendakian," jawab Alex. "Tapi apakah kakak sempat melihat perempuan berambut sebahu lewat sini? Dia terpisah dari rombongan kami." Pria itu terdiam sejenak sambil menuangkan air minum ke gelas plastik. "Kemarin tim kami menurunkan jenazah yang tergantung di atas pohon. Sepertinya menggantung, ya gitulah." Alex menunduk, seakan mencoba menyembunyikan rasa perih yang tiba-tiba menyergap. Feby hanya diam, begitu pula para anggota Mapala junior lainnya. Dalam hati, Feby berharap itu bukan Santi. Jangan sampai kejadian itu hanya akal-akalan seseorang untuk menutupi pembunuhan. Mengapa selalu ada cerita yang membuat bulu kuduk berdiri di tempat seperti ini? Begitu juga kisah yang baru saja mereka dengar tentang seorang perempuan yang menggantung di tengah hutan lebat. Aura mistis di sekitar mereka semakin terasa berat. Menurut cerita orang, jika seseorang meninggal dengan cara seperti itu, arwahnya akan sulit diterima. Ia akan berkeliaran tanpa arah, mencari tempat untuk singgah. Pikiran Feby semakin dipenuhi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat seseorang sampai memilih menggantung seperti itu, mengakhiri nafas yang Tuhan berikan hanya karena masalah dunia yang terasa tak terselesaikan. Namun bayangan paling menakutkan adalah jika perempuan itu benar-benar Santi.
Betapa tragisnya jika itu benar. Feby membayangkan kemungkinan terburuk. Santi dibekap, dimasukkan ke dalam karung, lalu ditendang ke jurang, dan mayatnya digantung untuk mengelabui orang lain. Bayangan itu membuat perutnya mual. Jika benar, pelakunya pasti sangat kejam, atau mungkin seorang psikopat. "Feb, jangan ngelamun," ujar Tony sambil menyenggol lengannya, menyadarkan Feby dari lamunannya. Mungkin Tony menyadari karena sejak tadi Feby hanya berdiri termenung. Feby kembali memusatkan perhatian pada pria yang sedang memberi penjelasan di hadapan mereka. Semua orang tampak antusias menunggu lanjutan informasi itu. Dalam hati Feby berharap ada kepastian tentang Santi, supaya mereka bisa menentukan langkah selanjutnya. "Kemarin yang kudengar, perempuan itu memakai kaos dan celana yang pas badan. Tapi aku juga tidak yakin apakah dia memakai jaket atau tidak. Semoga bukan orang yang kalian maksud. Bisa saja itu hanya pendaki yang tersesat dan terpisah dari rombongan." Jawaban itu masih belum jelas, membuat Alex menghembuskan nafas dengan kasar. "Tunggu sebentar lagi saja. Teman kami akan datang dan bisa menanyakan langsung pada orang yang menurunkan jasad perempuan itu," katanya dengan nada tegas. Mereka akhirnya tak punya pilihan selain menunggu. Feby duduk di pos sambil meluruskan pinggangnya. Wati sejak tadi sudah berbaring di tanah, menjadikan ransel sebagai bantal. Tampak kelelahan dengan mata terpejam. Roy yang dikenal pernah mengalami pengalaman mistis hanya duduk diam. Mungkin ia masih trauma atau sedang mencerna apa yang baru saja ia rasakan. Feby bisa mengerti perasaannya. Jika dia ada di posisi Roy, ia juga akan merasa takut. Situasi itu membuat semua orang jadi lebih waspada. Bagaimanapun, berada di jalur pendakian pada tahun 86 dengan cerita-cerita yang begitu kelam, jelas membuat nyali mereka diuji habis-habisan. Jaket jeans yang dikenakan Santi menjadi ciri khasnya. Modelnya memang sudah ketinggalan zaman, tapi bahannya masih bagus dan nyaman dipakai. Jaket jeans yang dikenakan Santi menjadi tanda jelas bahwa ia berasal dari generasi yang berbeda. Bahannya sama saja, hanya modelnya yang jauh dari gaya sekarang. Ukurannya longgar dengan kerah lebar khas pakaian lawas. Kantongnya pun besar-besar. Benar-benar gaya lama, tak seperti model pakaian yang dipakai orang-orang di tahun di mana Feby berada. Andi menyarankan Feby untuk beristirahat. Pria itu duduk tepat di sampingnya, selalu terlihat perhatian. Senyumnya tenang dan menenangkan. Walau penampilannya sederhana, tetap saja Andi terlihat paling menarik di antara para lelaki yang ada di sana. "Feb, sini aja sebelahku." Tony yang melihat itu ikut menawarkan, seolah tak mau kalah. Ia menunjuk sisi yang sudah digelar alas tikar yang mereka dapatkan dari pos. Feby hanya tersenyum tipis. Tubuhnya sudah terlanjur bersandar di dekat tiang pos, memanfaatkan tiang itu sebagai penopang punggung gratisan. Semalam ada seorang pria yang datang ke pos. Dia mendaki dengan 3 temannya, tapi nggak tahu bagaimana dia tersesat dan datang sendirian. Wajahnya kelihatan linglung, kata salah satu relawan. "Lalu sekarang pria itu di mana? Siapa namanya? Apa namanya Sugeng?" tanya Rosman dengan penuh semangat. "Dari tanda pengenal yang dibawanya bukan. Nama yang tertulis itu Budi." Senyum Rosman langsung memudar. Jadi jelas itu bukan Sugeng. Padahal Sugenglah yang dulu menjadi awal lenyapnya satu persatu anggota kelompok Mapala 86. Obrolan kemudian beralih ke topik lain. Mereka membicarakan kabar adanya harta yang diyakini terkubur di perut Gunung Salak. Penjaga pos bahkan sempat bercerita ada rombongan pendaki yang nekat menapaki jalur ini hanya untuk mencari harta tersebut. Namun akhirnya sia-sia. Bahkan salah seorang dari mereka justru tergelincir jatuh ke jurang. Gunung sebesar ini bagaimana mungkin bisa dilacak seluruhnya? Apalagi untuk menemukan sesuatu yang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Jelas tidak mudah. Bagi Feby dan kawan-kawannya yang hanya berniat mendaki, perjalanan saja sudah menguras tenaga tanpa batas. Feby kehilangan fokus, terlebih ketika obrolan mulai ditemani sebuah radio tua. Radio antik semacam itu dulu sering ia lihat di pasar Loak, kini hadir dengan antena panjang yang menjulang. Rasanya seperti tengah menonton film lama.
teko bercorak loreng hijau mendadak terlihat begitu berharga, seakan-akan barang legendaris. Feby jadi melamun, membayangkan apakah papa dan mamanya sudah lahir di masa itu. Lucu juga jika ia bisa mencari mereka, dan saat benar-benar bertemu, mungkin justru Feby yang terlihat lebih tua. Nah, itu Wisnu. Dia yang menurunkan perempuan yang menggantung di dahan pohon. Telunjuk Seno, penjaga pos, mengarah pada sosok yang baru muncul. Lelaki itu mengenakan jaket panjang, wajahnya semakin jelas di bawah cahaya lampu, dan tatapannya tampak semakin menyeramkan. Feby sempat berbisik pada Tony sambil melirik pria tegap yang tersenyum ramah di kejauhan. "Ton, apakah itu orang yang sempat menarik tubuh Kak Wati kemarin?" Tony menoleh sekilas lalu menggilang pelan. "Bukan, tubuhnya terlalu kurus." Ucapannya membuat Feby kembali teringat pada sosok pria misterius yang menjadi penyebab hilangnya nyawa. Ia pun menatap lebih lama, sementara jemarinya masih bertaut dengan uluran tangan Wisnu. Memang benar pria itu tidak terlihat kekar, tubuhnya cenderung kerempeng, meskipun sama-sama mengenakan jubah panjang. Dari penampilan semata, sulit memastikan apakah dia benar-benar dalangnya. "Kakak yang menurunkan jasad perempuan yang menggantung kemarin, apa wajahnya seperti ini?" Alex segera mengeluarkan sebuah foto kecil dari dompetnya dan menunjukkannya. Rusman yang melihat foto itu langsung nyeletuk. "Wah, kau ternyata menyimpan foto Santi ya?" Alex spontan menoleh tajam, mungkin merasa ucapannya tak tepat di momen seperti itu. Wisnu menerima foto kecil tersebut. Semua menunggu tegang, berharap ada jawaban pasti. Namun Wisnu hanya menggeleng setelah meneliti dengan seksama. "Bukan, wajahnya beda, termasuk warna rambutnya. Wanita yang aku turunkan kemarin usianya sudah sekitar 35 tahun ke atas. Rambutnya panjang, badannya lebih pendek. Beratnya kira-kira 60-70 kiloan." Alex hanya bisa terdiam lemas. Meski jelas-jelas bukan Santi yang ditemukan, peristiwa itu tetap menjadi beban pikiran yang berat bagi semuanya. Hatinya masih bertanya-tanya kemana perginya gadis yang ia cintai. Terlebih kenangan terakhir mereka penuh kehangatan yang sulit dilupakan. Penyesalan pun menggerogoti pikirannya. Andai saja ia berani kembali ke rombongan tanpa peduli rasa malu, mungkin keadaannya tak akan serumit ini. Kini satu persatu orang memang muncul kembali, tapi justru Santi lenyap tanpa jejak. "Banyak laporan yang masuk, termasuk di pos 2. Itu dari kelompok kalian juga bukan?" "Nama Sugeng ikut tercatat dalam daftar orang yang dicari para pendaki," ucap salah satu petugas. Alex mengangguk perlahan. "Iya, dia teman kami yang hilang." Kening Wisnu berkerut, matanya menyapu wajah satu persatu. "Kalau begitu, selama ini kalian kemana? Mengapa baru sampai di pos 3 sekarang?" Tanyanya heran. Semua yang ada di sana saling pandang tanpa jawaban jelas. Seno buru-buru menimpali. "Mereka datang dari arah sana, Wis." Ia menunjuk jalan setapak di belakang, menunjukkan dari mana rombongan Feby dan kawan-kawannya muncul. Wajah Wisnu tampak berubah, seolah tak percaya. "Dari jalur itu? Bukankah di sana jurang terjal dan semak belukar yang rapat? Bagaimana mungkin kalian bisa melintasinya? Atau justru itu yang membuat perjalanan kalian begitu lama, hanya untuk sampai di pos 3? Wisnu yang sudah lama menjaga gunung itu jelas paham seluk-beluk jalurnya. Wajar kalau ia terlihat kebingungan. Untung saja kelompok itu masih selamat, meskipun Santi belum juga kembali. Feby sadar mereka sepertinya telah salah mengambil jalur sejak awal. Setelah itu obrolan berhenti. Mereka memilih beristirahat dan mulai mendirikan tenda di sekitar pos. Badan rasanya sudah terlalu letih. Pegal-pegal merambat ke sekujur tubuh. "Feb, temenin aku pipis yuk," pinta Sela sambil menahan perut bagian bawah. Udara dingin memang sering memaksa panggilan alam datang di saat yang tidak tepat. Feby yang sudah setengah rebah mendengus kesal. Baru saja ia meluruskan badan untuk mencoba memejamkan mata, Sela malah mengusik. "Kenapa nggak sama Dias atau Yano aja?" balas Feby malas. Jelas enggan bangkit dari posisi rebah yang sudah nyaman. Sela menggeleng cepat. "Nggak mau, aku maunya sama kamu. Aku takut kalau tiba-tiba sosok perempuan yang menggantung itu muncul lagi.
Kamu kan ada di sampingku, jadi aku merasa aman. Mendengar itu, Feby langsung melirik tajam. Jangan asal ngomong. Kalau dia benar-benar muncul gimana? Kamu pikir itu main-main? Toh jasadnya sudah diturunkan dan sekarang sudah ditangani di pos, nunggu tim lain datang. Sela merengut, wajahnya meraju. Justru makanya aku minta ditemenin. Ayolah Feb. Feby akhirnya menyerah. Dengan malas ia bangkit, meninggalkan posisi rebah yang baru saja membuatnya merasa tenang. Cepetan Feb, seru Sela setengah berbisik. Cerewet amat, bentar, aku ikat rambut dulu. Jangan asal tarik tangan. Saut Feby kesal tapi tetap berdiri juga. Sambil melangkah, Feby merapikan rambutnya yang berantakan. Ia sempat menepuk bahu Tony, orang yang menurutnya paling bisa diandalkan kalau terjadi apa-apa. Baginya, agak seram juga kalau harus pergi hanya berdua dengan Sela di tempat asing seperti ini. Sela mulai menurunkan celananya. Feby buru-buru membalikkan badan. Jarak mereka terlalu dekat, hanya beberapa langkah saja. Feby bahkan harus menahan nafas karena bau pesing yang menyengat. Sela memang sering bikin jengkel. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas. Rambutnya panjang terurai, memakai baju tanpa lengan, mirip kaos pendek. Feby sempat melirik cepat lalu menelan ludah. Sel, udah belum? Tanya Feby tak sabaran. Sabar kali, lagi beresin pakai tisu basah, balas Sela sambil mendecap kesal. Tiba-tiba, dahan di depan mereka bergoyang cukup kencang. Feby yang berdiri membelakangi Sela hanya bisa menatap lurus ke depan, tepat ke arah sebuah pohon di mana sesuatu yang aneh bergerak. Feby melotot. Sosok itu, entah wanita siapa, memanjat begitu cepat, seolah-olah tubuhnya tak berbobot. Tidak masuk akal bagaimana bisa dia langsung berada di atas pohon hanya dalam hitungan detik. Cahaya bulan semakin menyingkap wujud menyeramkan itu. Dari tempat Feby berdiri, ia bisa melihat sosok jelas itu melayang tepat di bawah ranting pohon besar. Kepalanya menunduk, lidahnya terjulur panjang. Benar-benar menyerupai orang yang mati menggantung. Feby terpaku, matanya membelalak tak percaya. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa lemas, dan kedua tangannya mendadak dingin bagai es. Pikiran Feby kacau. Benarkah itu hantu seorang wanita yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu? Lebih menyeramkan lagi, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepala. Senyum aneh terukir di wajahnya. Lalu tangannya bergerak melambai perlahan ke arah Feby, seakan-akan sedang mengajaknya melakukan hal yang sama. Jeritan Feby pun pecah, membuat suasana sunyi malam itu bergemuruh. Ia langsung lari tunggang langgang, berusaha sekuat tenaga menjauhi sosok menyeramkan tadi. Langkah kakinya terasa tak beraturan, tetapi ia tak peduli. Bayangan menakutkan tentang dirinya ditarik ke atas pohon dan dibiarkan bergelantung dengan seutas tali, membuat bulu kuduknya berdiri. Feby hanya punya satu pikiran, menjauh sejauh mungkin dari sana. Wajahnya pucat, keringat bercucuran, langkahnya kacau tak teratur. Dari rautnya, jelas sekali kalau ia benar-benar ketakutan. Feb, tunggu, aku belum rapikan celana, teriak Sela di belakang. Feby tak menggubris, hanya melontarkan balasan singkat yang terdengar ketus. Biarin aja, gak usah pakai celana, katanya. Sela yang memperhatikan bisa merasakan betapa paniknya Feby. Seakan ia benar-benar ingin menjauh dari sesuatu yang baru saja dilihatnya. Sosok itu masih membekas dalam tatapannya. Wanita dengan lidah menjulur. Lebih menyeramkan lagi, makhluk itu sempat menatap Feby dengan mata melotot, lalu tersenyum sambil melambaikan tangan seolah mengajaknya untuk ikut. Tidak lama Feby menabrak tubuh Tony yang sudah berdiri di bibir belukar. Tony tampak kaget melihat sahabatnya itu berlari sekencang mungkin. Ada apa, Feb? Tanya Tony membuat beberapa orang lain menoleh ke arah mereka. Dengan nafas terengah, Feby bersuara terbata. Tadi ada hantu, perempuan yang menggantung, tangannya melambai ke arahku. Astaga, ngeri banget. Yano yang mendengar langsung menepuk bahu Feby. Istighfar dulu Feb, tenang, coba duduk. Feby kemudian dituntun untuk duduk kembali ke tempat semula, berusaha menenangkan diri.
Wati yang ikut terbangun segera mendekat sambil menyodorkan segelas air hangat. "Feb, wanita itu pakai kaos pendek ya? Rambutnya acak-acakan nutupin sebagian wajah?" tanya Wati pelan, tatapannya serius. Feby langsung menoleh cepat. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Bagaimana mungkin Wati bisa tahu detail yang sama persis dengan apa yang ia lihat? "Kok kakak bisa tahu?" tanya Feby dengan suara lemah. "Tadi dia jalan ke arah sana," jawab Wati sembari menunjuk ke semak belukar tempat dia dan Sela sempat masuk untuk mencari tempat buang air kecil. Feby teringat jelas dia sudah meminta izin dan Sela pun beberapa kali menoleh sebelum benar-benar menurunkan celananya. Namun entah bagaimana sosok menyeramkan itu tetap menampakkan diri. Tak lama Sela keluar sambil mengomel. "Feb, kamu kenapa sih? Lari cepet banget ninggalin aku gitu aja." Feby menunduk mencoba menjelaskan. "Maaf Sel, pas aku lihat ke atas ada sesuatu. Aku kaget." Sela bisa merasakan ketakutan Feby. Ia sendiri ikut merinding membayangkan sosok itu masih ada di sekitar mereka. Feby memilih berbaring sambil memunggungi, tak mau lagi membahas hal yang membuat suasana semakin mencekam. Wati lalu berkata lirih seolah menyindir. "Dia cuma pengen kenalan sama kamu, Feb. Bisa jadi karena kamu sempat kepikiran soal dia, makanya muncul." Feby menelan ludah. Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi malah membuat suasana semakin menegangkan. Ada sesuatu yang ganjil di balik cara Wati berbicara. Yanu berusaha menenangkan. "Istighfar, jangan diturutin rasa takutnya." Namun bagi Feby, jawaban itu tak menolong. Baginya, tak ada yang lebih menyeramkan daripada membayangkan ada sosok tak kasat mata yang sengaja menampakkan diri hanya untuk berkenalan. Kalaupun ingin kenalan, bukankah lebih baik wujudnya pria tampan atau minimal normal lah, bukan hantu dengan tubuh menggantung yang jelas-jelas meninggal dengan tragis. Feby benar-benar merasakan ujian di jalur Gunung Salak kali ini bukan sekedar soal fisik, tapi juga tentang seberapa kuat hati mereka menghadapi hal-hal yang tak masuk akal. Malam semakin larut, terlihat Feby seperti menahan sesuatu, bahkan sempat mencoba membangunkan Sela. Wajahnya pucat, jelas sekali rasa takutnya belum hilang dari peristiwa tadi. "Sel, aku pengen pipis," ucap Feby dengan nada putus asa. Sela yang masih tertidur hanya menggerutu. "Aku mau tidur, Feb." Feby mendesah lalu menepuk-nepuk bahu temannya. "Sel, gantian dong. Aku pengen pipis bener-bener ini." Sela hanya membuka mata sebentar lalu menjawab malas. "Ya sudah, pipis sana. Kan ada temanmu yang lagi nunggu di semak tadi." Setelah itu ia kembali menarik selimut dan memejamkan mata. Feby menyaksikan semua itu dengan hati yang diikuti rasa cemas. Sela jelas tak peka, padahal dia masih trauma dengan apa yang ia lihat. Membayangkan harus kembali ke belukar itu seorang diri saja sudah membuat Feby merinding. Dia menatap gelapnya arah belukar yang tadi ia datangi bersama Sela. Bahunya sedikit bergetar seolah sedang menimbang. Apakah ia sanggup menahan sampai pagi? Ya udahlah, gak usah pipis aja, mending ditahan daripada lihat sosok yang menggantung itu lagi. Oke teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian ke Gunung Salak pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.